sebenarnya yang dicari oleh para investor Heeh. ketika mereka menilai suatu perusahaan untuk berinvestasi? Betul. Pastinya ya kita cari perusahaan yang tadi profitability bagus, punya arus kas bagus, punya prospek ke depan juga bagus gitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan perubahan ekspektasi investor pasti ada ya. Ya, Tadinya mungkin fokus cuma masalah fundamental keuangan yang tadi ya, betul. profit, arus kas, Mm. prospek. Tapi kita juga mungkin di sisi investor sekarang udah mulai berubah juga nih ya. Dia lihat juga compliance-nya. Compliance. Dengan hadirnya Cortex ini, apakah lebih dianggap sebagai tantangan atau peluang nih, Mas? Saya pikir kalau di sisi emiten sekarang levelnya adalah level untuk adaptability-nya Adaptability, oke. terhadap Cortex. Jadi bukan questioning kenapa harus digital atau enggak gitu ya. Karena memang lebih sekarang udah keniscayaan dan harus ngeliatnya juga bagaimana kita penyesuaian dengan Cortex dan bagaimana kita juga bisa meraih efisiensi di situ dan transparansi tentunya. Setuju nggak sih kalau tax compliance ini ditempatkan sebagai bagian dari strategi bisnis? Halo Sobat Tesco, welcome to Tesco Talk. Saya Anita Widiati, Senior Partner di Tesco Solution. Selamat datang kembali di Tesco Talk episode spesial. Ruang bincang yang mengupas berbagai topik menarik seputar pajak, akuntansi, kepabeanan, dan juga hukum di Indonesia. Di era keterbukaan informasi dan pengawasan kepatuhan yang semakin berbasis data, isu perpajakan berkembang menjadi sangat krusial. Bukan hanya berdampak pada sisi finansial, tapi juga bisa mempengaruhi reputasi perusahaan bahkan kepercayaan investor. Investor saat ini tidak hanya melihat laba dan pertumbuhan bisnis, mereka juga concern terhadap bagaimana perusahaan mengelola risiko, menjalankan tata kelola, dan menjaga kepatuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi emiten dalam menjaga kepercayaan investor di tengah tuntutan transparansi dan pengawasan yang semakin tinggi? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama kita Mas Gilman Pradana Nugraha, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI. Mas Gilman memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor pasar modal, jasa keuangan, dan korporasi. Karir beliau mencakup berbagai peran strategis mulai dari Bursa Efek Indonesia hingga perusahaan terbuka di sektor digital. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI, organisasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia. Apa kabar Mas Gilman? Baik Bu Anita, semoga juga Sobat Texco juga baik-baik saja ya. Oke, baik Sobat Tesco, mari kita mulai segmen pertama. Mas Gilman, kita mulai yang ringan-ringan dulu ya, yang biasa-biasa. Nah, boleh diceritakan sedikit perjalanan karir Mas Gilman nih, Oke. sampai akhirnya sekarang bisa dipercaya memimpin suatu asosiasi yang luar biasa sebagai direktur eksekutifnya nih Mas. Oke, baik, terima kasih Bu Anita. Jadi kalau bicara karir sih sebenarnya memang balik lagi ya, karir kita petnya kan kita nggak ada yang tahu ya Pak Ibu ya. Betul, iya. Kan waktu awal kita, saya kuliah di kampus yang memang backgroundnya more likely pertanian lah, di Institut Pertanian Bogor Oh, ya. I see. Memang belajar ekonomi juga memang banyak yang memang berbasis ke pertanian dan saya juga lanjutkan S2 juga di manajemen agribisnis dan saat bekerja memang industri yang pertama saya masuki adalah industri perbankan. Ya, waktu itu saya masuk di salah satu program Officer Development Program di satu perbankan dan saya spend karir di situ juga cukup lama dan saya pindah ke Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia saya mulai karir sebagai kepala kantor perwakilan bursa di Jawa Barat dan pindah ke kantor pusat di SCBD ya sebagai kepala unit pengelolaan untuk edukasi dan pengembangan. Dan terakhir saya memang menjadi kepala komunikasi di Bursa Efek Indonesia. Dari situ saya lanjut lagi ke BRI Dana Reksa kalau bicara karir ya. Jadi FVP di BRI Dana Reksa waktu itu dan saya lanjut ke TBK, starting as a corporate secretary, head of corporate secretary, head of investor relations juga sampai akhirnya menjadi direksi di emiten dan memang saat ini saya di asosiasi, alhamdulillah dipercaya di asosiasi sebagai direktur eksekutif. Memang kalau bicara perjalanan karir, mulai lebih dari 15 tahun ya, sekitar 17 tahun lah. Ya, dan mungkin karena memang saya backgroundnya pernah regulator, pernah juga di perantara perdagangan ya, di profesi pasar modal itu salah satu brokerage firm dan juga di listed company. Jadi mungkin karena view saya ada
di beberapa bagian sehingga oke, memang iya. mungkin ya dari ketua umum kami Pak Arman Hartono waktu itu Iya. mempercayakan saya lah untuk running day to day untuk Asosiasi Emiten Indonesia. Karena Asosiasi Emiten Indonesia ada member lebih dari 700 company ya. Total memang di bursa listed itu udah 960-an ya company. Hampir Ya, 1.000. hampir 1.000 Wow, company, luar tapi memang balik biasa. lagi kan asosiasi is a voluntarily Oke, kan iya. membership. Jadi memang Ya. ada sekitar 700 company menjadi member kita dan aim kita paling utama adalah how to educate them, how to make them still relevant with all the regulations juga ya. Bantu mereka terkait dengan compliance standar, terus juga advokasi tentunya ya, dan juga bicara komunikasi lah ya. Karena balik lagi terkait trust kan kita salah satu faktor penting adalah how to communicate. How to communicate, betul. Oke, menarik sekali ya sebagai direktur eksekutif. Nah, tadi kan banyak sekali yang harus dikomunikasikan. Nah, pastinya banyak berinteraksi dengan perusahaan publik dong ya Pak. Ya. Nah, kira-kira isu atau tantangan apa sih yang saat ini paling sering disampaikan oleh para emiten kepada asosiasi? Oke, isu pastinya ya karena bisnis saya nggak mudah ya. Jadi 2026 mungkin kalau kita banyak isu dari teman-teman adalah how to mempertahankan mereka punya profitability lah ya. Ya di tengah turbulensi mungkin baik di segi fiskal, makroekonomik dan lain sebagainya gitu ya. Baik lagi view jangka panjang tetap Indonesia kita lihat adalah suatu potensi yang cukup besar ya. Baik lagi kan shock jangka pendek selalu ada gitu ya. Jadi kalau dari teman-teman emiten di jangka pendek ini gimana nih kita mempertahankan kita punya profitability gitu ya. Namanya juga TBK kan, karena kita punya tanggung jawab terhadap shareholder. Pastinya kan namanya shareholder, investor maunya company bisa untung dong. Nah, kalau untung kan bagi-bagi dividen. Atau kalau untung harga saham yang naik gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu dari teman-teman emiten ya how to keep relevant with the business gitu ya. Business situation ya. Dan juga opportunity yang ada untuk mereka creating profit buat stakeholder. Tapi satu sisi yang lain kalau kita lihat mereka juga yang sering cerita adalah bagaimana to keep up relevant with the standard lah. Karena standar ini kan berubah terus kan. OJK juga banyak regulasi baru, compliance standard yang baru. Belum tambah lagi mungkin dari internasional punya pressure juga ke kita nih ya. ESG ya kan, ESG compliance ya. Bagaimana company ini juga mempertahankan compliance standarnya sehingga dilihat investor baik itu investor di domestik ataupun di luar, oh ini company memang bagus gitu, baik secara fundamental ya sehingga mereka bisa pegang itu untuk jangka panjang. Gitu sih Bu. Ya, berarti memang selain memberikan advice dan juga menampung masukan-masukan gitu ya Pak, tentu dan juga memang bisa membantu bagaimana sih regulasi selalu berkembang. Ya, kan? Kita juga agak kasih masukan ke regulator, makanya biasanya kami ada juga kayak survei reguler kepada anggota sehingga kita tahu apa yang terjadi di anggota dan survei itu kita kasih juga ke regulator, ke bursa, ke OJK sehingga mereka juga dapat inputin kan dari grassroots-nya lah ya di sisi emiten. Jadi kalau karena sering regulasi kan berkembang terus tadi seperti Bapak sampaikan ya. Nah kalau dari perspektif Bapak nih kira-kira sih strategi emitennya apa sih untuk supaya bisa mengikuti perubahan itu karena kan agak cepet nih berubahnya, dinamis betul. Kalau kami pasti memanfaatkan kanal komunikasi yang ada ya. Bentar ya, pasti yang paling basic semua member kan pasti kita punya linkage ya. Kita punya grup WhatsApp anggota isinya hampir 900 orang Bu, ya PIC di semua emiten. Jadi kalau kita ada regulasi itu tersebar baru, seluruh Indonesia ya Pak? Ya betul, kita ada regulasi baru ataupun ada update apapun atau mungkin ada rancangan peraturan-peraturan baru yang butuh masukan dari kita juga lempar ke mereka juga gitu ya biar semuanya juga bisa involve, semua juga bisa tahu perkembangan yang ada. Sampingnya yang lainnya adalah banyak kita program sosialisasi baik itu secara online webinar ataupun secara offline karena kita rutin mengadakan online ya untuk sosialisasi baik itu peraturan baru. Ya, baik itu peraturan nggak cuma di pasar modal aja ya, peraturan perpajakan, PMK yang baru karena juga. Nyangkutnya banyak ya. Nyangkutnya banyak, karena kan balik lagi secara company yang namanya comply ini nggak cuma masalah di standar di capital market, tapi masih ada comply terkait dengan hukum perundang-undangan pada secara umumnya dan juga mungkin perpajakan gitu. Tadi sudah menyinggung tentang perpajakan nih ya. Sekarang kalau kita lihat dari konteks perpajakan sendiri,
Saya ingin tahu bagaimana peran asosiasi emiten ini membantu para anggotanya itu untuk lebih beradaptasi dengan perubahan-perubahan aturan juga itu. Baik, oke. Tadi stressing nomor satu adalah adaptasi ya. Berarti itu memang semua emiten kita emphasize buat adaptif. Karena kalau mereka nggak adaptif, resikonya gede nih. Betul, Ya iya. satu, kalau nggak adaptif terkait dengan regulasi pasar modal, standar compliance yang baru, ya bisa kena denda, surat Nah, peringatan, iya. dan sebagainya gitu ya. Jadi adaptif budaya adaptif udah budaya memang harus dimiliki oleh teman-teman emiten. Nah terkait dengan perpajakan, bagaimana kita beradaptasi, dari asosiasi sendiri kita memang melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Misal salah satunya dengan Dirjen Pajak. Oke. Kita punya kelas reguler Oke. dengan Dirjen Pajak untuk sosialisasi terkait dengan peraturan perpajakan terbaru. Mungkin yang paling intens tahun lalu terkait dengan Cortex kali ya. Cortex, Nah itu iya. itu serinya banyak banget ya. Iya. Karena Bahkan sangat kita ada berpengaruh beberapa, ya untuk karena para beberapa emiten. kali kita ulang. Kenapa? Karena balik lagi ini kan memang butuh waktu. Ini kan transformasi digital yang cukup besar gitu ya. Betul. Jadi tahun lalu itu cukup banyak seri yang terkait dengan sosialisasi Cortex ya, ataupun dengan perpajakan lainnya. Jadi kita memang bikin reguler ya, setahun itu kita adakan mungkin 1 kali setiap 2 bulan ya. 1 kali setiap 2 bulan? Iya, Oke. betul. Jadi Dan tahun itu lalu pesertanya seluruh anggota ya? seluruh anggota, tentunya kan kalau saat kita ngundang seluruh anggota, belum tentu seluruh anggotanya hadir. Makanya ada keton kayak Cortex itu gimana caranya kita bisa mencapai at least 90% of all member udah tersosialisasi gitu Iya. ya. Makanya ada beberapa yang berulang. Berulang. Nah, gitu ya. Jadi Itu yang kita lakukan dengan Ditjen Pajak. Kita juga mungkin ada kerjasama juga, misal salah satunya dengan Ikatan Konsultan Pajak juga Oke. ya, IKPI IKPI gitu ya. ya. Oke. Jadi itu yang kami lakukan. Kalau ada asosiasi inisiatifnya agar teman-teman emiten ini tetap keep up with the new standard, with the new regulation, terutama yang tax regulation. Mungkin itu Bu Ani. Oke, baik Mas. Jadi ternyata tantangan emiten saat ini bukan hanya soal bisnis ya Mas ya, Iya, tapi juga betul. tentang pertumbuhan perusahaan, tapi juga bagaimana mereka harus mampu beradaptasi Adaptasi. dengan perubahan regulasi yang semakin dinamis. Nah, kalau bicara perubahan, salah satu yang juga menarik untuk ditelisik adalah apakah ekspektasi investor terhadap perusahaan publik juga ikut berubah. Selanjutnya kita akan membahas apa sebenarnya yang dicari investor saat ini dan bagaimana strategi perusahaan dalam menjaga kepercayaan pasar. Untuk itu tetap bersama kami di Tesco Talk. Oke, baik lagi kita Mas. Ya. Nah, sebenarnya kita ingin tahu nih apa sih sebenarnya yang dicari oleh para investor ketika mereka menilai suatu perusahaan untuk berinvestasi. Oke, baik. Kalau ini sisi investor ya, Ya. saya juga investor Bu. Oke. jadi Pas ya kita semua juga sebenarnya harusnya jadi investor ya kayak di pasar modal kita. At least kita own lah company-company yang ada di Indonesia ini yang bagus-bagus juga kan yang udah Betul. listing. Oke, tapi kalau bicara kacamata investor, bagaimana sih investor melihat emiten gitu ya? Betul. Pastinya kita semua investor maunya adalah cari emiten yang punya untung gitu ya. Iya. So fokus in profitability, bicara lihat arus kasnya sehat gitu ya. Betul. Positive cash flow, di operation cash flow bagus ya kan. Mungkin tambah lagi terkait dengan prospek. Karena kan balik lagi investor itu bukan membeli kondisi perusahaan pada saat ini gitu ya. Iya. Kalau kita beli saham A, kan kita expect-nya adalah bahwa saham ini bisa menghasilkan di jangka panjang gitu jangka ya. panjang. Jadi lazimnya kan kita bicara kita berinvestasi untuk jangka panjang, namanya investment gitu ya. Yes. It's not a trading gitu. Misal kalau investment ya kita bicara horizon jangka panjang. Nah, artinya kan cari perusahaan yang tadi profitability bagus, punya arus kas bagus, punya prospek ke depan juga bagus gitu ya. Tapi Bu, kalau kita bicara terkait dengan perubahan ekspektasi investor pasti ada ya. Ya. Tadinya mungkin fokus cuma masalah fundamental keuangan yang tadi ya, profit, arus kas, prospek. Tapi kita juga mungkin di sisi investor sekarang udah mulai berubah juga nih. Ya, dia lihat juga compliance-nya, keberlanjutannya. Betul. Sekarang more and more investor is more concerned about ESG-nya mereka gitu ya. ESG mereka sesuai standar atau enggak, mereka ngerusak lingkungan atau enggak dan lain sebagainya. Jadi this non-financials kita bilang parameter menjadi salah satu yang penting juga buat teman-teman investor sekarang ya. Terutama mungkin juga kalau kita lihat kemarin kan bukan karena fundamentally kan, tiba-tiba misal ada MSCI, terus dilanjutkan dengan Moody's, lanjutkan dengan S&P gitu ya. Jadi itu non financials ya. Non fundamentalnya dari company gitu ya. Tapi tetap itu sekarang menjadi concern jadi investor. Karena balik lagi Bu, kalau
kalau saya back to the teori dan juga kita bicara pakemnya investasi, dan terutama di capital market, harga saham itu dipengaruhi oleh apa sih gitu ya. Satu, misalkan tadi fundamental company-nya sendiri. Kedua, bicara makroekonomi. Makroekonominya. Ya, karena makroekonomi ada apapun itu pasti akan punya impact ke capital market. Yang ketiga, bicara sentimen. Ya kan, sentimen ini kan balik lagi is intangible kan, sentimennya lagi negatif nih ke market Indonesia. Betul, iya. Mungkin karena kemarin misal kayak MSCI itu kan creating negatif sentimen. Mau kita lagi fundamentalnya lagi bagus ya, makroekonomi lagi bagus, tapi sentimennya lagi lebih besar dan negatif gitu ya. Secara harga saham juga jadinya turun. Jadi inilah yang memang perlu sama-sama kita aware ya. Investor udah mulai bergerak nih ya. Nggak hanya lihat faktor financial tapi juga non financialnya juga. Oke. Jadi memang banyak sekali aspek yang perlu dilihat secara detail yang luas, harus compliance dan macam-macam. Nah, kalau kita bicara dengan sekarang kan semakin banyak aspek, kita harus transparansi juga ya. Tuntutan transparansi itu sangat penting ya. Betul. Nah, kira-kira sejauh mana perusahaan itu dapat membangun tata kelolanya sendiri ya, tadi lihat segala macam sehingga bisa memenuhi ekspektasi tadi. Bangun tata kelola, ya pastinya penting lah ya. Makanya kan kalau kita bicara perusahaan TBK itu harus punya perangkat-perangkat yang memang menunjang tata kelola ya kan. Mulai dari perangkat di di board of director commissionersnya juga ada komisaris independen, ada komite audit, komite nominasi remunerasi ya. Audit internalnya juga harus kuat dan sebagainya gitu ya. Itu kan salah satu memang by default by regulations itu harus ada untuk menjaga tata kelola. Satu sisi ya kita juga yang di emiten ya, saya ingat waktu dulu emiten ya kita harus adaptif kan. Harus adaptif. Betul di sisi internal kita juga bagaimana caranya kita membangun budaya GCG ini nih. Karena kalau sekarang kita bicara kan ada ESG tuh Bu ya, environment, social, governance. Kalau saya percayanya justru governance memang di depan dulu. Karena kalau kita secara company well govern, mau dari tax, mau dari regulasi dan sebagainya, itu profitability itu keniscayaan kok gitu ya. Kalau kita bisa govern di dalam internal, secara proses juga jadi efisien, chance untuk profitability lebih bagus. Kalau profitability lebih bagus, punya profit, then you are more on the social kan, bisa kontribusi lebih sosial lebih banyak, tambah profit tambah gede lagi, bisa kontribusi ke environment lebih banyak lagi. Jadi everything start with the governance kalau memang pakemnya saya melihatnya ya, gitu ya. Jadi bagaimana company itu untuk govern ya harus adaptif. Jadi mau nggak mau harus belajar terus. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, siapapun yang masuk ke capital market atau siapapun yang masuk ke emiten, apalagi pegang strategik yang memang terkait dengan corporate secretary, investor relation, makin lama makin pinter kok. Karena apa? Karena regulasinya berubah terus dan kita harus ngikutin kan, harus keep up gitu ya. Mau harus ikutin terus, harus belajar. Harus belajar gitu ya, harus belajar. Jadi jangan takut kok. Jangan lihat itu jadi suatu beban, tapi lihat itu sebagai suatu potensi buat kita berkembang jauh lebih baik lagi. Oke. Memang sangat penting berarti transparansi juga ya. Jadi kita sekarang banyak yang melihat. Nah, kita bahas sekarang, kita tahu ya di era modern sekarang ini namanya media sosial itu salah satu yang luar biasa nih ya. Bisa saja tuh informasi bisa menyebar dalam hitungan menit bahkan detik ya. Udah keposting, langsung tahu semua. Nah, ini sekarang apakah reputasi perusahaan saat ini itu menjadi aset yang lebih sensitif atau dibanding tahun lalu dengan media sosial luar biasa ini? Ya, reputasi always been a sensitive matter lah ya buat listed company dimanapun Bu ya, dimanapun, tidak hanya di Indonesia dan negara lain juga. Tapi mungkin kadarnya yang beda ya. Kalau dulu kita ngelihat beritanya dari koran, nunggu dulu kalau berita di koran terus baru tuh harga sahamnya. Udah gitu kan proses transaksinya juga masih agak lama, dulu masih pakai fax, telepon atau enggak kan masih tradisional lah, atau enggak ke floor trading dulu zaman dulu. Terus waktu kita berubah menjadi online, scriptless, semuanya udah mulai digital, sekarang masuk ke sosial media, ya, even the community hub juga ada di dalam platform perdagangan gitu ya. Jadi semua informasi bergerak jauh lebih cepat. Jadi secara reputasi tetap pentingnya sama kayak zaman dulu, tapi bedanya sekarang respon terhadap itu tuh jauh lebih cepat karena medianya tadi sosial media. How to maintain juga harus Betul, tantangannya juga how to maintain. Artinya kan kalau
kasarnya rumor bisa spread out within Betul, seconds, kita iya. juga have to have a confirmation within second juga gitu loh Betul. kalau di company. Jadi dan memang kalau dulu bisa punya standar kalau ada material information maksimum keluar adalah 2 hari gitu ya. Iya. By regulation ya. Iya. Tapi sekarang saya rasa di teman-teman emiten udah mikirnya adalah at immediate. Jadi As soon as meskipun possible. secara regulasi mereka kalau ada informasi material mereka bisa menyiapkan ini maksimal 2 hari setelah kejadian gitu ya. Oke. Tapi kalau kita lihat trennya sekarang, kalau udah ada kejadian, kalau bisa as immediate. Oke. Gitu, as immediate. Karena apa? Balik lagi informasi bergerak cepat. Jangan sampai nanti company juga salah gitu ya. Tiba-tiba harga sahamnya very volatile ya. Dari yang tadinya nggak volatile tiba-tiba very volatile ternyata beritanya udah terabsorb duluan, sementara kita baru post bisa 2 hari kemudian gitu ya. Jadi sekarang saya rasa di sisi emiten juga lebih banyak awareness how to maintain the reputation. Saya ingat kata-kata Pak Rudiantara ya, kalau dulu beliau komisaris utama di salah satu listed company dan saya corporate secretary. Selalu ingetin ya kalau bisa bicara terkait dengan reputasi, ya terkait dengan trust, terutama terkait dengan trust. Sebab faktornya ada 3 Bu ya. Pertama adalah ini capable nggak yang ada di dalam, ya kan orang akan menilai, gitu kan. Capability ini banyak mulai dari personalnya, manajemen, bicara financial, fundamentalnya. Yang kedua punya integrity nggak? Nah, maksudnya integrity gimana nih? Ya kan namanya integrity, what you said is what you do kan. Nah, let's say manajemen punya ini. Kita akan ke sana. Ya, tahun depan kita akan bisa jadi ini gitu ya. Tanya nggak deliver, ya kan? Itu kan punya resiko buat reputasi juga gitu ya. Jadi yang kedua integrity. Yang ketiga ini juga nggak kalah penting yang tadi mungkin saya sempat sounding di awal, bicara communication. Kalau nggak di-communicate, you punya capability bagus, you have integrity gitu kan. Kita udah deliver nih janji-janji yang udah kita sampaikan ke stakeholder, kita deliver. Tapi nggak dikomunikasikan, ya itu will not regain the reputation juga gitu ya. Jadi menurut saya itu have to keep the maintain reputation, itu maksudnya adalah to keep maintain the trust kan. Ya 3 itu penting. Capability, integrity and communication. That's it ya. Penting sekali itu ya. Menarik sekali nih. Sekarang saya pengen tahu kalau pengalaman Mas Gilman sendiri nih ya. Sebaiknya apa sih yang harus dihindari perusahaan supaya ketika dia menjaga kepercayaan investor nih? Yang harus dihindari ya dia. Kalau harus dihindari, satu adalah bicara, misal satunya adalah kurang transparan kepada publik ya. Makanya transparansi penting. Penting sekali, betul. Prinsip di capital market kan kita bicara transparansi. Betul, iya. Tapi saya juga sering bercanda sama teman-teman ya, di emiten itu juga, kok transparan? Orang saing kita tahu dong kita punya ini dong, punya competitiveness gitu ya. Atau competitive advantage, sorry. Nah, ini sebenarnya memang konsep transparansi ini memang kita harus lihat secara bijak juga. Jadi kalau konsepnya yang kita sering ngomongin sama teman-teman ya, transparansi itu bukan berarti telanjang gitu. Betul. Ya. Jadi ada memang at certain part memang bicara business competitiveness is still ours gitu ya. Nah itu mungkin. Tapi di seluruh aspek itu, aspek yang lain ya memang harus transparan. Memang makanya transparansi itu kan diatur di semua regulasi yang ada di capital market. Tapi ada rambu-rambunya pasti. Ada rambu-rambunya pasti gitu ya. Makanya transparan tapi nggak telanjang. Nah itu susah tuh ya. Jadi yang bisa measure ya masing-masing dari company ya tentunya itu. Yang kedua misalnya terkait dengan agak neglect terkait dengan pengelolaan risiko gitu ya. Karena ini risiko kan berkembang terus. Assessment terhadap risiko ya. Dulu risiko terkait dengan digital nih nggak jadi perhitungan tuh. Sekarang kan resiko terhadap digital, exposure digital besar. Tadi resiko yang terkait dengan sosial media gitu ya, pemberitaan. Yang bicara terkait teknis, bicara terkait dengan malware misalnya, resiko-resiko yang terkait dengan sistem informasi digital dan lain sebagainya. Itu kan jadi hal yang sensitif ya. Sekarang kalau ada company besar kehack dikit, wah ramenya setengah mati tuh ya. Dan untuk recovery itu susah gitu ya. Meskipun dia bilang kita udah ada tahap-tahap recovery, orang ketakutan ya. Apalagi di sektor financial kan. Sekarang. Jadi memang harus memang jangan mengabaikan pengelolaan risiko. Dan mungkin yang paling penting adalah jangan lihat compliance as a formality.
Oke. Jadi compliance itu sebagai kita juga untuk gaining potentials ya. Mungkin itu kali ya. Oke. Ya beberapa hal Yang harus yang dihindari. harus dihindari kan ini. Betul, iya. Hindari. Oke, Mas Gilman. Nah, kalau kita lihat nih, kita mau lihat misalnya kita melihat 3 sampai 5 tahun ke depan. Kira-kira nih dari sekarang nih kan kita tahu lah politik ekonomi sekarang apa, kira-kira tantangan yang terbesar menurut Mas Gilman apa sih yang harus dipersiapkan para emiten dari sekarang ini ya untuk ke depan ya, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Mungkin tiga tantangan terbesar ya. Pastinya satu tadi mungkin saya udah sempat bahas masalah percepatan digitalisasi. Oke, digitalisasi. Karena balik lagi nih, percepatan digitalisasi tadi akan berimpact kepada resiko juga. Betul. Ya, dan resiko lintas sektor nih. Iya. Ya. Jadi itu mungkin yang perlu kita pertimbangkan lah ya oleh teman-teman emiten untuk tetap relevant gitu ya. Yang kedua mungkin kita bicara standar tadi ESG nih standar evolving terus tuh Bu. Terkait dengan standar keberlanjutan. Bagaimana ekspektasi investor terhadap keberlanjutannya company gitu ya. Dan ini standarnya berkembang terus ya. Dan kita juga harus comply gitu ya. Apalagi teman-teman misalnya kalau ada yang punya bisnis emiten punya bisnis ekspor ke Europe, standarnya beda lagi. Ya kan? Terus ke Kanada ke North America juga beda lagi gitu ya. Jadi bagaimana to keep up with this kind of standard gitu ya. Dan memang kita juga absorb standar-standar itu. Makanya secara formal di regulator kita pun makin lama makin naik nih standarnya. Nah itu kita harus realize ya. Balik lagi kan what's in it for us kan. Kalau teman-teman emiten kalau untuk yang tadinya dia cuma mau just only compliance itu hanya kewajiban aja akan jadi berat buat mereka. Tapi kalau mereka melihat this new compliance standard itu sebenarnya adalah cara kita untuk gaining fresh fund dari global institution gitu ya. Itu kan sebagai satu potensi, itu kan benefit and cost-nya bisa kita hitung juga ya. Oke, cost-nya akan lebih tinggi karena kita naikin standar ESG, compliance segala macam gitu ya. Tapi satu sisi yang kita dapat jauh lebih gede loh. Nah itu mungkin mindset ini yang perlu kita jagalah. Dan mungkin semakin besarnya sekarang pemanfaatan data oleh regulator ya. Data kan makin terintegrasi, saya pikir. Ya ada Cortex ya, ada pengembangan data yang lainnya juga gitu ya. Terkait dengan nah sekarang due diligence juga udah mulai terintegrate ya, terutama misal dengan human rights due diligence dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini tentunya perlu penguatan internal di perusahaan dan juga peningkatan kualitas SDM di masing-masing emiten gitu ya. Balik lagi, makanya kan emiten berarti harus terus berkembang nih Bu. Maka kita selalu emphasize teman-teman emiten waktu mereka IPO itu bukan akhir loh. Ya, justru kan mereka IPO itu mau tambah besar. Ya kan? IPO itu cuma langkah awal. Ya, langkah awal mereka selling the share, selling the equity. Habis itu kalau mereka mau lebih besar lagi, ya kan? Mereka bisa right issue, terbitin saham baru atau mereka terbitin obligasi. That's capital market kan. Betul. Mereka terbitin obligasi, somehow misalnya sampai certain level ternyata udah high leverage, bisa right issue. Ya tambah gede lagi kan. Habis itu mungkin tambah 2 listing di luar, ya kan. Mereka bisa gaining more and more investor. Makin lama bisnisnya mereka makin besar gitu ya. Jadi balik lagi go big with go public itu memang harus jadi spiritnya. Siapapun company yang masuk ke capital market mungkin itu. Oke, jadi memang banyak harus dipersiapkan karena kita harus bisa lihat ke depan ya bagaimana. Yang tantangannya pasti lebih banyak dan aturan berubah, kemudian juga secara digital juga akan meningkat gitu ya. Memang harus kita perhatikan ya Mas. Betul. Jadi fokus sama potensinya. Nah, sehingga kita kenaikan cost-nya akan jadi satu hal yang reliable buat kita. Karena kita tidak bisa lihat hari ini aja, kita mau berinvestasi memang harus lihat ke depan kan gitu ya Mas. Oke, baik Mas Gilman, kalau kita simpulkan ya, investor saat ini tidak hanya melihat angka saja nih ya Mas ya, tapi juga melihat kualitas tata kelola, kemudian bagaimana transparansinya dan juga bagaimana perusahaan itu mengelola berbagai risiko yang dimiliki. Nah tentu saja salah satu risiko yang semakin mendapat perhatian ini adalah aspek perpajakan nih Mas ya. Nah, terlebih dengan perpajakan terlebih dengan hadirnya Cortex. Dan semakin kuatnya pengawasan berbasis
data nih. Nah, apakah kepatuhan pajak kini menjadi bagian dari penilaian investor terhadap suatu perusahaan? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Oke, baik Mas Gilman. Sekarang Ya. kita masuk ke isu yang hangat nih ya, pasti isu perpajakan. Nah, kita tahu sekarang dengan hadirnya Cortex, pasti semakin digital administrasinya nih ya, administrasi perpajakan. Saya pengen tahu sebenarnya itu respon para emiten dengan hadirnya Cortex ini, apakah lebih dianggap sebagai tantangan atau peluang nih Mas? Oke, baik Bu. Jadi kalau ditanya respon terhadap Cortex gimana ya? Waktu awal kemunculannya lah kita Betul, bisa iya. bilang gitu ya. Awal kemunculannya tentunya pasti beragam lah ya. Beragam ya emiten, ada yang ngeliat ini mungkin hurdle, tapi satu sisi juga lihat ini sebagai potensi Betul. ya. Satu potensi untuk merapikan semuanya gitu ya secara internally gitu. Jadi tapi sebagian besar pasti kita bicaranya, dan ini berbicaranya adalah bicara potensi. Betul. Karena gimana pun juga digitalisasi ini nggak bisa kita apa namanya Hindari. kita hindari, dan kita nggak bisa bendung gitu ya. Betul. Karena balik lagi yang lain juga udah ini kok udah digitalized gitu ya. Jadi ini satu keniscayaan lah, satu keniscayaan yang akan terjadi. Memang di tahap awal pasti ada penyesuaian ya kan, karena waktu itu mungkin dengan dinamikanya ya. Dinamika yang ada waktu Cortex di launching lah ya. Betul. Baik fitur-fitur yang mungkin belum bisa digunakan dan lain sebagainya. Ya awal-awal mungkin ada beberapa tantangan di situ. Tapi kalau kita lihat kan perkembangannya sampai saat ini ya mau nggak mau semua company harus ikut gitu ya. Jadi saya pikir kalau di sisi emiten sekarang levelnya adalah level untuk adaptability-nya terhadap Cortex. Jadi bukan questioning kenapa harus digital atau enggak gitu ya. Karena memang lebih sekarang udah keniscayaan, dan harus ngeliatnya juga bagaimana kita melakukan penyesuaian dengan Cortex, dan bagaimana kita juga bisa meraih efisiensi di situ dan transparansi tentunya. Kan M-nya kan mau ke sana kan. M-nya kita mau transparan di perpajakan. Sehingga di sisi emiten juga bisa transparan, di sisi regulator perpajakan juga transparan gitu ya. Jadi semuanya bisa saling lihat gitu ya. Nah, jadi tidak dusta di antara kita. Mungkin itu kali Bu ya, kalau kita bicara responnya. Di awal-awal karena memang semuanya harus di-adjust ya gitu ya. Dari sistemnya memang masih ada perbaikan-perbaikan, tapi itu juga harus dilakukan. Wajar Bu, kayak pernikahan. Wajar ya kan? Ada masa-masa adaptasinya. Adaptasi betul. Ya. Awalnya mungkin shock gitu kan. Tapi kesana-sana udah biasa. Oke, baik. Nah, dulu nih ya Pak, urusan pajak itu pastinya suka dianggap itu urusan bagian pajak atau tax atau ini bagian finance aja. Nah sekarang menurut Bapak, apakah sekarang kalau bahas pajak ini sudah masuk ke level di direksi emiten nggak sih Mas? Kalau saya bisa bilang pastinya akan masuk ke level direksi. Ya, karena pajak itu ada suatu hal yang sensitif Bu. Ya kan, let's say Ibu punya company gede, TBK. Dan something happen, misal ada satu isu aja terkait dengan perpajakan. Padahal mungkin levelnya secara resiko, secara finansial kecil. Tapi resiko reputasinya jadi gede Bu. Gitu ya. Jadi kalau ditanya haruskah masuk ke pembahasan direksi, pasti harus masuk ke pembahasan direksi. Karena ini part dari enterprise risk management juga gitu. Manajemen resiko dari perusahaan. Ya, dan ingat kan direksi itu bertanggung jawab, punya fiduciary duty ya. Dan memang untuk resiko-resiko yang sensitif ini emang harus in hand ya. Jadi kalau ditanya sekarang apakah levelnya ini udah jadi masuk pembahasan direksi, pasti harus sudah masuk pembahasan direksi, karena satu hal yang sensitif. Dan bicara perpajakan ujung-ujungnya kan akan berpengaruh juga. Kita punya net profit Bu. Kita punya profitability gitu. Dan itu akan tanggung jawab kita ke stakeholder dan shareholder tentunya. Mungkin itu Bu. Ya, jadi memang bukan hanya urusan orang tim tax-nya aja bukan atau tim tax-nya, bukan tim finance. Karena ini harus seluruh ya, dan itu mempengaruhi reputation juga dan semua dilihat. Jadi memang direksi emiten ya harus ikut campur lah gitu ya, ibaratnya lah seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat nih investor saat ini kan sekarang semakin memperhatikan aspek tata kelola dan juga manajemen resikonya. Nah, apakah compliant tax ini menjadi daya tarik untuk pertimbangan investasi nggak sih Mas? Misalnya ada isu sengketa di pajak perusahaannya gitu ya, menjadi konsumsi publik. Nah, kira-kira dampaknya itu seperti apa ya?
Iya, baik. Jadi kalau di sisi investor sama juga ya, balik lagi tadi kan investor, apalagi pajak nih akan terkait dengan fundamental company Yes, gitu ya. iya, Bukan masalah case pajaknya, tapi nanti iya, kan balik lagi tadi, harga saham di-define satu fundamental, misal fundamentalnya nggak kenapa-napa dengan isu pajak ini. heeh, Tapi kan ada sentimen. iya, Nah, jadi itu juga bisa iya, berpengaruh juga terhadap mhm, valuasi perusahaan, terhadap kinerja sahamnya juga. Jadi kalau ditanya apakah investor memperhatikan juga, pasti memperhatikan gitu ya. Karena isu-isu sensitif pajak kan nanti akan masuk ke media juga, ke betul, mainstream, media iya, digital, dan itu betul, akan membentuk persepsi di sisi investor. Investor ya kalau bicara persepsi, mungkin ke company nggak pengaruh ya, mungkin ke company nggak pengaruh besar gitu ya. Tapi kan di sisi investor melihat ini suatu resiko betul, ya, sehingga mungkin action yang diambil apakah dia left the left company gitu ya, jual jual sahamnya, sahamnya iya, sehingga harga saham juga bisa turun dan lain sebagainya. Jadi ini perlu dijaga juga nih sama teman-teman emiten gitu ya. Ini kan isu sih Bu ya, bahasnya yes, perpajakan, tapi kalau perpajakan ini kan hubungannya sama negara Bu, ya betul, kan. Kalau kita punya sengketa kan berarti hubungan kita sama dengan negara negara, kurang bagus ya kan. Gampangnya begitu ya. yes, Ya gitu. oke, Dan jadi itu suatu resiko yang mhm, cukup signifikan lah mhm, dilihat sama mhm. investor juga. Mhm. Oke, Mas, jadi tadi juga udah disampaikan ya, kalau Mhm. saya ingin dapat pendapat dari Mas Gilman sendiri nih, kalau kira-kira setuju nggak sih kalau tax compliance ini ditempatkan sebagai bagian dari strategi bisnis? Setuju ya, baik lagi kalau bicara tech compliant bagian dari strategi bisnis ya. Ya, Ya itu setuju juga ya, karena balik lagi kalau kita comply di pajak dan artinya kita no conflict with the iya, government. iya, Terus juga kita sesuai iya, ya secara GCG. Ya kan kalau nggak ada konflik di pajak kan artinya enggak, kita sesuai iya, secara GCG kan. iya, Bagaimana kita menjalankan pengendalian internal dari sisi keuangan, dari sisi perpajakan ya dan lain sebagainya. Itu kan part penting GCG-nya nih ya, fundamental company. Ya tentunya dari situ ya kalau kita bisa manfaatkan ini adalah untuk gaining kita punya trust ya, terhadap investor investor. ya, baik itu bicara investor skalanya retail, institusional domestik ataupun retail dan institusional global ya. Kan karena global juga kan kalau mau beli saham ibu gitu ya Iya, sebagai emiten atau enggak mereka heeh, wanna do deal with us heeh, terkait dengan strategic investor gitu. Dia mau ada strategic investment kalau ini. Kan tax due diligence menjadi satu hal yang penting gitu betul, ya. Jadi iya, nggak mungkin nggak betul, lewat Bu dari iya, hal harus itu. ya Jadi jadinya. balik lagi, jadi tax compliance jadi satu strategi tertentu ya, dan itu akan memuluskan langkah kita juga untuk pengembangan bisnis. Oke. Oke, terima kasih nih Mas Gilman. Nah, Hmm. terakhir nih Mas Gilman sebelum kita menutup acara. Apa sih kira-kira pesan yang ingin disampaikan Mas Gilman kepada para CEO atau CFO atau pimpinan perusahaan yang kebetulan saat ini sedang menyaksikan podcast Texco Talk ini? Kira-kira apa yang harus dilakukan perusahaan supaya tetap dipercaya oleh investor dan bisa tumbuh secara berkelanjutan? Oke, baik. Jadi kalau yang ditanya apa nih pesannya kepada direksi ya. Mm-mm. Nah, mungkin sama kayak dulu waktu saya masih di direksi emiten ya. Jadi pesan buat diri saya sendiri waktu itu ya. Jadi harusnya satu GCG itu bukan suatu kewajiban semata, tapi memang kebutuhan gitu ya. Jadi memang budaya GCG ini harus dibangun di dalam perusahaan ya. Oke, It's not easy gitu ya, apalagi misal tadinya growing organically dan memang dia growth-nya cepat gitu ya. Tapi kan memang kita harus keep up dengan compliance yang ada gitu ya. Nah itu jadi harus jadi budaya untuk GCG-nya. Yang kedua adalah ya tadi compliance internalnya bisa ditingkatkan gitu ya, dan ya makanya tadi terkait dengan perpajakan, terkait iya, dengan ESG dan lain ESG, iya, sebagainya, karena mau nggak mau dunianya evolve nih gitu ya. Perpajakan juga evolve nih ya, iya, sangat cepat sangat juga gitu ya. cepat, iya, Jadi balik lagi jadi satu hal yang penting. Yang ketiga adalah tadi kita bicara peningkatan capability dari perusahaan, perusahaan, baik itu secara personal, secara fundamental financial dan sebagainya, integritinya. integrity, Itu kan pesan buat direksi ya. Jadi yuk kalau janjiin sesuatu nih, hmm, yuk kalau udah nyebut sesuatu di publik ya iya, harus sesuai gitu ya dengan kenyataan yang ada gitu ya.
dengan kenyataan nanti yang terjadi gitu ya. Jadi integritinya penting. Penting. Dan yang ketiga tadi how to communicate gitu ya. Iya. Oh, kok kita bagus harga sahamnya nggak naik-naik ya Iya. gitu ya. Kok kita fundamentalnya bagus, kita profitnya bagus, kita selalu bagi dividen, kita selalu meet our promise to the shareholder. Kok kita performance-nya nggak naik-naik ya? Oh, Iya. mungkin yang ketiga nih Bu, kurang komunikasi. Iya. Nggak komunikasi. Kurang komunikasi ya, mungkin perlu komunikasi sama Bu Anita juga dengan teman Texco dan sebagainya. Dengan sobat-sobat Texco juga ya. Iya, Ini kan salah satu media komunikasi juga. Jadi silahkan dimanfaatkan any kinds of communication kanal ya. Tentunya tadi untuk men-spread out terkait dengan GCG perusahaan gitu ya. Iya. Mungkin itu kali Bu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Gilman atas insight dan pandangan yang luar biasa terhadap strategi emiten dan bagaimana membangun kepercayaan investor. Terima kasih juga Bu Anita, terima kasih juga Sobat Texco ya. Semoga kita semua bisa berkontribusi pada perkembangan pasar modal kita. Silakan teman-teman juga bisa menjadi investor ya. Sekarang manfaatkan kanal-kanal yang ada ya. Dan juga kami di Asosiasi Emiten selalu mengemphasize semua anggota kita soal emiten untuk meningkatkan GCG-nya. Ya, dan teman-teman juga bisa ikut berkontribusi jadi investor, bisa ikut dalam perkembangan pasar modal kita ke depan ya, dan salam cuan selalu. Oke. Baik, Sobat Texco, itu dia perbincangan kita hari ini bersama Mas Gilman. Ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi Sobat Texco. Ternyata kepercayaan investor bukan hanya soal menunjukkan kinerja keuangan yang baik, investor juga bisa melihat bagaimana perusahaan menjalankan tata kelola, mengelola resiko, menjaga reputasi, dan juga menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan. Kita juga melihat bahwa kepatuhan pajak saat ini semakin erat kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Dengan sistem perpajakan yang semakin transparan dan terintegrasi, perusahaan dituntut lebih siap dan lebih disiplin dalam mengelola resiko kepatuhan. Terima kasih Sobat Texco yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada Mas Gilman yang sudah berkenan mengisi podcast edisi spesial kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode berikutnya dari Texco Talk. Dan kunjungi media sosial Texco Solution untuk update informasi seputar pajak, akuntansi, kepabeanan, dan juga hukum di Indonesia. Sampai jumpa di episode Texco Talk berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik.